Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Cegah timbulnya korban tim kesehatan dan keselamatan kerja Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie Kota Parepare menggelar simulasi penanganan kebakaran. 2 pelaku yang menyekap dan menganiaya remaja berumur 17 tahun di Tanah Toraja berhasil dibekuk. Sempat ditunda sehari, kapal Prince Soya yang terbakar di Pelabuhan Parepare kembali dibolehkan berlayar. Kita ke informasi pertama. Guna mencegah timbulnya korban jiwa ataupun korban luka, tim kesehatan dan keselamatan kerja Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie Kota Parepare menggelar simulasi penanganan kebakaran. Selain memadamkan api, dalam simulasi juga dilatih evakuasi manusia dan barang melalui tangga darurat. Tiga armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan kobaran api di lantai 3 Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie, Kota Parepare. Seluruh tenaga medis dan staf rumah sakit berlarian menyelamatkan diri ke tempat aman. Adegan tersebut merupakan bagian dari simulasi tim kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 saat kebakaran. Simulasi ini program tahunan sebagai pelatihan saat terjadi musibah di rumah sakit. Adalah evakuasi terjadinya kebakaran dan penyelamatan korban. Tujuannya sendiri, Pak? Tujuannya untuk antisipasi adanya yang tidak diinginkan. Saya sama K3 rumah sakit ini melakukan simulasi cara penyelamatan korban melalui tangga darurat, lewat tangga pemadam, dan ada juga lewat yang khusus untuk oleh pemadam. Itu tadi simulasinya dari lantai berapa, Pak? Lantai 3. Lantai 6 juga. Ada juga lantai 6. Lantai 6 dan lantai 3. Jadi ini untuk mengantisipasi dari ketinggian, Pak? Ya, ketinggian. Jadi ketiganya Balai Rumah Sakit Habibie ini sudah ada lengkap dengan personilnya, cara penanggulangan kebakarannya, penyelamatannya, dia sudah siapkan personilnya memang. Ada SOP. Standar SOP yang dia lakukan. Simulasi kebakaran dan bencana lainnya merupakan program kami di Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibie Kota Parepare dalam rangka menghadapi bencana kebakaran yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu kami memprogram ini setiap tahun dan sejalan dengan program rumah sakit untuk akreditasi rumah sakit tahun 2022. Apa sih, Bang? Tujuannya ini untuk mencegah terjadi bencana yang tidak diinginkan. Maka apabila tim sudah terlatih, maka kami sudah dengan cepat dan sigap untuk mengantisipasi kebakaran dan bencana lainnya seperti kita berada di tepi laut ini, puting beliung, tsunami dan sebagainya. Nah, yang dilibatkan dalam simulasi ini siapa saja? Dalam simulasi ini kami bekerja sama dengan antara K3 rumah sakit beserta tim damkar Kota Parepare. Selain memadamkan api, dalam simulasi juga dilatih evakuasi manusia dan barang melalui tangga darurat pada mobil pemadam kebakaran. Harapannya pertolongan segera diberikan saat musibah guna mencegah korban jiwa ataupun korban luka. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Kita beralih ke informasi kriminal. Polisi meringkus 2 pelaku yang menyekap dan menganiaya seorang remaja berumur 17 tahun di Tanah Toraja. Motif penganiayaan dipicu rasa jengkel pelaku terhadap korban. Dua pelaku yang menyekap sekaligus menganiaya seorang remaja berumur 17 tahun di Tanah Toraja berhasil dibekuk. Korban mengalami luka memar pada punggung dan kepala. Mulut korban juga robek karena dipaksa memakan potongan kaca pecahan botol minuman keras. Berdasarkan pemeriksaan polisi, pelaku melakukan penganiayaan karena jengkel terhadap korban. Setelah kita melakukan pemeriksaan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar ini korban dianiaya dengan cara dipukul, kemudian disekap, kemudian salah satu dari pelaku ini sempat memecahkan kaca pecahan botol minuman, kemudian
pecahan tersebut dimasukkan ke dalam mulut korban. Yang satunya di bawah umur, yang satu dewasa. Untuk motifnya komandan, motif pelaku ini? Adapun motif pelaku ini melakukan penganiayaan karena jengkel dengan korban, karena saat itu korban sempat dibawa ke Morowali untuk mencari kerja, namun kelakuan pelaku di Morowali ternyata sempat mengambil uang daripada orang tua pelaku, sehingga orang tua pelaku melaporkan kelakuan temannya ini, sehingga pelaku ini mencari kembali ke Toraja mencari korban. Setelah dirawat di rumah sakit, korban saat ini menjalani perawatan di rumah. Korban pun masih sulit berbicara karena trauma. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Tanah Toraja. Tidak terima dianiaya seniornya, seorang mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar melapor ke polisi. Simak informasi kriminal lain selama sepekan yang kami rangkum dalam Kilas Kriminal Sepekan. Muhammad Hadrian, mahasiswa baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar mendatangi Polsek Rapocini. Pemuda berumur 20 tahun ini melaporkan penganiayaan yang dilakukan para alumni dan seniornya. Korban bersama 10 temannya diculik setelah acara orientasi pengenalan kampus atau ospek. Mereka dibawa sejumlah alumni dan mahasiswa senior ke rumah indekos, kemudian dipaksa menenggak minuman keras lantaran menolak para korban dianiaya. Lantaran mengganggu ketertiban dan membahayakan pengguna jalan, para peserta balap liar di Jalan Bandang, Kota Makassar dibubarkan tim gabungan Polrestabes Makassar. Polisi sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara guna menghentikan para pelaku balap liar yang melarikan diri. Setelah pengejaran, sejumlah pelaku balap liar berhasil diringkus. 10 motor pelaku balap liar ikut disita. Berdasarkan hasil pemeriksaan, motor yang terjaring tidak dilengkapi surat dan telah diubah tidak sesuai standar pabrik. Polisi militer Angkatan Laut menggelar rekonstruksi bocah berumur 12 tahun yang tewas dianiaya dalam kapal Dharma Kencana 7 di Pelabuhan Makassar. Dari 23 adegan yang diperagakan selama 2 jam, muncul fakta baru. Selain melibatkan pejabat lembaga pemasyarakatan yang diduga menjadi dalang penganiayaan, kematian korban turut menyeret 2 anggota TNI Angkatan Laut sebagai pelaku. Keduanya berpangkat Koptu, bertugas di Lantamal, Surabaya, Jawa Timur dari Yon 5 Infanteri Marinir. Saat ini mereka telah ditahan di Polisi Militer Angkatan Laut sambil menunggu sidang Mahkamah Militer. Terseretnya 2 tentara ini juga melalui pemeriksaan Ratnasari, ibu korban, oleh Polisi Militer Lantamal 6 Makassar. Sementara itu, penyidik Polres Pelabuhan Makassar belum menjadwalkan rekonstruksi kematian korban, padahal polisi telah menetapkan 6 tersangka. Dari rekaman CCTV, tampak 2 pria menggunakan motor mencuri salah satu kambing milik warga di Jalan Adiaksa Baru, Lorong 14, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Mereka nekat mencuri hewan ternak hanya untuk melengkapi pesta minuman keras. Keduanya merupakan residivis kasus serupa sehingga tidak menyulitkan polisi saat mengenali ciri-ciri pelaku. Sepekan perburuan, polisi berhasil meringkus kedua pelaku. Polisi juga menyita 1 motor yang digunakan saat pencurian kambing. Para pelaku kini terancam maksimal 7 tahun penjara.